Kita tahu kalau kita lihat dari track record ataupun dari head to head statistik tim, GPX lemah loh di First Blood. Iya, mungkin dari sering banget kalah. Sering banget kalah. Ya, mirror ataupun kayak strategi ngelepas turtle itu yang bakal mungkin bakal keluar dari GPX. Iya, untung saja, bukan untung saja, untuk menambahkan sebenarnya. Sementara kalau untuk menambahkan komposisi DNS emang agak mid ya kalau dilihat. Tunggu 4 dulu, Chow-nya nggak bisa kick, tunggu 4, Kagura early game agak sedikit nggak ada damage. Jadi kita lihat aja responnya, Fredio sudah langsung bergerak agresif memaksakan retribution seorang Slowly. Dan ini adalah Little Wonder, kemungkinan besar akan ke arah geng kapak. Yap. Mungkin dia akan diberikan begitu saja karena pastinya Retribution tadi juga udah kita lihat udah digunakan pula oleh Slowly. Grok berhasil untuk nge-trigger agar Retribution ya berhasil dikeluarkan lewat satu Power of Nether, tapi Lord Mei mundur terlebih dahulu dengan Jet Kundo yang dia punya. Orange buff diamankan terlebih dahulu oleh Slowly, lalu nantinya akan bergerak lagi untuk melakukan farmingan ke jungler-jungler yang lain. Untuk saat ini tempo cukup menurun, tetapi untuk kalian lagi nonton jangan lupa telah hadir Fredrin Hero Fighter berdabilitas tinggi. Dapatkan hanya dengan 50 star diamond selama 2 minggu pertama. Langsung dicek aja dan login sekarang. Iya, ini gue bingung Fredrin ini kadang adiknya Alucard apa abangnya Granger kadang. Waduh. Coba dilihat baik-baik. Iya, mirip ya. Benar. Bisa nih. Satu darah kayaknya ya. Satu darah. Sedang. Coba nanti kita lihat itu kartu keluarganya ya. Oke, sementara untuk Groknya mendapatkan gangguan dari 2 player DNS dan harus mengeluarkan flickernya. Barrier pun dikeluarkan, mengusir mundur 2 pemain dari DNS. Ini bagus sih sebenarnya, kayak ngebait flickernya sebelum turtle. Jadi otomatis Groknya nggak akan terlalu bandel nantinya gitu kan. Cuman kalau kita membahas soal playernya nih, akankah Fredo tidak bandel? Aku rasa enggak sih. Iya. Emang dari playstyle Fredo sendiri itu mau ada spell kayak, mau ada ulti kayak enggak kayak tetap agresif. Cuman kita lihat pergerakan DNS. Mereka tampaknya melepas turtle, menukarkan sebuah purple buff yang sudah diberikan informasinya oleh Freddy Cutie dan Slowly akan officially melepas turtle pertama. Yap, walaupun untuk kali ini dari Lord Mei sendiri belum level 4 ya. Kalau kita melihat tadi dari Groknya udah level 4 duluan. Dan sekarang purple buffnya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari GPX. Mereka tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Di manakah Julian? Di manakah Slowly hingga dirinya tidak ada di saat purple buff yang harusnya berada di dalam area mereka dan mereka amankan, malah menghilang untuk kali ini. Wow, ini balik lagi DNS sedikit kalah rotasi di early game. Mereka kalah turtle dan bahkan purple buffnya juga diamankan. Untuk talentnya cukup standar gak sih, Lim? Menarik dari Ando sih, dia ngambil 1 magic power ya dan mengamankan 2 movement speed untuk emblemnya sendiri. Mungkin karena memang dari skill Yayef itu nge-trigger movement speed, jadi dia rasa dia butuh tambahan damage walaupun hanya sedikit, tapi ini benar-benar berarti sebetulnya. Menarik, ada sedikit satu emblem yang stand out di sini Pak Pulung, tetapi kita lihat pergerakan Lord Mei harus dihilangkan begitu saja First Blood untuk GPX. Yap, sementara dari Fredo Kitty terkurung seorang diri, level 5 udah dilemparkan payung tapi belum terkena. Di bagian belakang ada sebuah backupan begitu baik, namun ditembakin juga dengan ada satu nip pressure lewat Awad yang mendadak hadir dari area bottom lane masuk area river dan selamatlah sudah mendapatkan 1 poin kill tambahan. Wow, banyak ultimate yang dikeluarkan, tapi cukup menguntungkan karena balik lagi junglernya yang dihincar. Dan berhasil. Gak apa-apa, Slowly 0-1 di early game. Biot dengan snipernya berhasil memberikan damage ke arah Lukerna. Di sini dia terpaksa recall. Ini kayaknya dengan next wave datang, ini Beatrice bisa ngegrototin gold shield di bawah. Yap, sekarang purple buffnya akan diberikan gangguan lagi. Coba lihat barusan tadi ada bar yang udah langsung dipasangkan. Tapi di atas 2 hero sekaligus mengganggu ke arah Big Mac. Purple buff udah berhasil diamankan juga oleh Slowly. Slowly berusaha untuk maju ke bagian depan dengan Adesa lagi. China yang udah langsung dikeluarkan. Peter Chess kali ini menabrakkan dirinya ke bagian depan. Groknya tumbang. Ada 2 player masih terkurung di area tersebut. Tapi Karina berhasil mereka ambil pula. Tapi untuk Juliannya harus menjadi korban. Dan masing-masing jungler dari tiap tim udah harus menghilang. 1 tuker 2 dan tampaknya agak sedikit menguntungkan ke arah DNS. Iya, kita lihat saya di bagian atas Big Mac dan juga Rinasty dengan HP yang sudah terchunk. Ini masih going at it kayaknya ya, masih nge-clear aja, tetapi turtle udah up nih di sini nih. Untuk dari setapan gimana kira-kira? Kalau misalkan yang pertama rotasi ke arah Benedetta susah banget pastinya. Kalau dia mau ngambil objektif, mungkin tadi yang dituju sebenarnya memang bukan turret dia arah top lane, tapi ke arah purple buff. Namun kalau ketika kita membahas soal Benedetta yang
clear-nya cepet banget, jadi dia akan hadir. Bahkan di setiap pertempuran yang setengah map ke arah dia, itu dia akan hadir. Itu yang harus diperhitungkan sama teman-teman dari GPX. Harus menampakkan mobilitas yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Benedetta. Cuman balik lagi purple buff turtle-nya menjadi lagi milik dari GPX tanpa ada gangguan yang berarti. Tapi di bagian bawah kalau kita lihat dari satu camp yang terlihat ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari DNS, tapi mereka masih gagal untuk bisa mengganggu area court lane yang dimiliki oleh GPX. Namun di area atas, di area XP lanernya udah dihancurkan satu player yang dimiliki oleh DNS, dan itu adalah Benedetta. Sedikit misplay tadi Big Mac. Dia mau pulang tetapi nggak jadi. Dan dia nggak nyadar tuh 2v1 situation. Dan bahkan itu taruh di bagian langsung silang. Shoot di bagian tengah. Terpaksa menggunakan flickernya karena tertangkap sedikit tadi di real world manipulation dari teman-teman GPX. Itu udah ngeri banget ya kalau ngelihat Karina Dance of Death-nya aktif, Dance of Blade-nya aktif. Oh, dikejar-kejar hantu. Iya, kayak dikejar-kejar apa gitu. Belum lagi yang dengan skin ini tuh animasinya paling serem kalau menurut gua. Belum lagi suaranya kan. Itu pedangnya diputar-putar. Kalau kena geli-geli mah tidak apa-apa ini. Kalau kena menyeri gimana itu, cenat, cenut. Dan sekarang area XP lane-nya udah langsung dihilangkan lagi wave minion, dan god lane-nya pun udah tumbang. Esmeralda seorang diri di area river mencari informasi. Terlihat ada 3 player yang berkumpul dari DNS. Bahkan dari Benedetta-nya udah ada di dalam area dari Pit Turtle. Ini kalau lihat dari situasinya cukup sulit ya untuk DNS. Mereka ruang geraknya semakin sempit. Ekonomi mereka juga lagi sedang tertinggal. GPX masih full control, mereka mau mid-nya. Yap, itu dia Rey-nya. Mulai maju lagi, sedikit memberikan sesetan terhadap tubuh Chow. Tapi Lord Mei masih bisa bertahan. Void Crystal terkena ke dalam tubuh Chow pula. Efek slow yang sangat-sangat mengerikan. Mengerikan banget. Dan kalau kita ngomongin skin eksklusif telah hadir. Mobile Legends X Kung Fu Panda. Bagus ini banget sih, serius. Bagus, lucu Pak. Lucu pisan Pak. Lucu pisan ini mah. Wajib lah kalian punya teman-teman. Ini udah pasti kalau kalian punya, kalian akan menimbulkan penyakit hati bagi teman-teman kalian yang tidak punya itu. Karena saya akan minta gift sama Pak Pulung. Tidak bisa, dengan gacha pasti ya. Oke, tadi konsel udah dikeluarin pula. Big Mac. Namun ketahuan posisinya, tapi ditabrak kali ini, ditembakin Big Mac-nya. Langsung down tanpa adanya kesempatan untuk pergi dari area tersebut. Sementara di sisi lain Lord Mei tadi sedikit melakukan harassment ke arah Fredo Kitty. Tentunya belum ada follow up damage, tapi lihat Ray dan kawan-kawan mereka nggak peduli. Mereka mau objektif purple buff dan mid kali ini menjadi target. Kita lihat real world manipulation di cancel begitu saja. Wave Dragon-nya connect tetapi belum ada follow up damage. Lord Mei kali ini yang menerima banyak sekali damage, dan bahkan shootnya tanpa flicker. Dengan adanya flicker tidak bisa kabur. Yap, sementara udah ada gangguan lagi yang diberikan oleh Nasby. Untungnya masih ada backupan dari Slowly. LWC yang udah di enhance. Andai tadi tidak ada, mungkin untuk Cloud-nya bisa aja langsung digeser, dikejar, dan juga diberikan Stardust Dance yang sangat-sangat menyakitkan. Iya, karena memang spellnya tadi udah pada ke pop up semua, jadi memang harus hati-hati dan real world. Aduh mak, sakit banget loh itu. Ada runner up party yang memang connect pula dan tepat. Mereka terkena efek slow di dalam satu kotak real world manipulation. Ini temponya sangat-sangat digas oleh geng Kapak. Lihat mereka abis objektif langsung melakukan invasi. Lord Mei di sini harus mundur dahulu. Dan ya untuk saat ini Kagura dengan behind belum ada damage-nya Pak. Iya, belum ada terlihat damage. Susah banget. Dia juga punya spell flicker gitu kan. Dan ini dia itemnya dari Watt sendiri udah jadi BOD sama Hunter Strike. Makanya tadi sakit banget damage-nya ketika masuk ke Lord Mei. Karena kalau kita lihat dari Lord Mei sendiri, dia nggak punya physical defense sama sekali. Dia respect sama Karina, dia respect sama Yves. Dan ya akhirnya Watt bakal bebas banget untuk nembakin bagian-bagian depannya. Nah, sakit banget. Dan bahkan kayaknya Beatrix-nya Watt-nya langsung pengen nyari penetration lagi Pak. Udah ada Hunter Strike penetration dan pengen Malefic Roar kayaknya. Ini benar-benar tubuh-tubuh dari DNS akan sakit banget kalau kena damage. Tapi kalau dari dua jungle sama ya. Dia pakai Genius One dan dia pakai Twin Blade. Ada Shadow Twin Blade juga tadi. Hey, masih bertahan Andonya di luar ekspektasi, dan mereka kehilangan 3 player sekaligus dari DNS. Dan ini adalah kesempatan untuk GPX bisa mengamankan Lord yang sesaat lagi akan muncul. Ini bukan keputusan yang bijak. Ingat mereka ekonominya behind. Tetapi Chow-nya malah nyari-nyari pick off yang menurut aku sendiri damage outputnya belum kelihatan gitu, belum terlihat. Dan ya GPX nggak masalah kalau mau diajak fight. Mereka pasti berani dengan item-item yang sudah mereka miliki. Dan ya lihat saja Lord pertama sudah diamankan. Dan geng Kapak tampaknya dengan turret semuanya, hampir semua sudah di take down ini. Potentially ya akan menjadi game cepat potensinya. Iya.
Potensinya. iya. Potensinya. Kalau misalkan kita membahas soal high ground defense dari DNS terlebih dahulu, dia punya Benedetta, dia punya Kagura yang bisa clear secara cepat. Tapi sepertinya Chot, Aduh ini Chotnya sendok sore. Chot, what are you doing? Ada flicker ditabrak. Mau sampai mana gocekan itu akan kau lakukan. Tapi itu kali ini Cloud-nya mencoba untuk maju ke bagian depan dengan Battle Image. Dan juga ada Blazing Duel. Again and again. Malah hanya menghantarkan 2 nyawa di dalam timnya untuk dihilangkan. Lagi-lagi bukan keputusan yang bijak untuk dari DNS untuk mencari fight di saat-saat ini. Dan kita lihat saja Lord sudah marching di bagian tengah. Bahkan Super Minion sudah akan memasuki base dari DNS. Dengan 2 member masih down. Ini benar-benar mereka akan kalah rotasi ini. using Lord-nya rapi banget sih. Dan ya kalau misalkan kita lihat 5 member memang udah spawn nih. Tapi perbedaan item yang sangat-sangat signifikan. Kira-kira bisa gak sih dapetin 1 base start? Paling gak 1 lah. Jauh banget ini atributnya beda jauh kayak begini ya. Damage yang diberikan oleh pemain dari GP ini akan berasa banget loh. Jadi apapun permintaan dari DNS tadi, dari sebelum permainan, kasih yang keras-keras diwujudkan sama GP. Diwujudkan sejauh ini. Real War, Manipulation, bekerja sama dengan 1 Stardust Dance dan plus ada Frost Monster plus dikeluarkan pula tadi dari Falling Star Moon-nya, semuanya komplit banget untuk bisa menghancurkan slowly. Wow. Dia sudah terpikat 5 kali dan geng kapak mereka masih berusaha memberikan pressure. Mereka disiplin dulu ngelihat wave-nya ada di mid. Mereka masih Mereka mau akan paksa memberikan sih. pressure. Ya. Mereka mau paksa ini. Mereka nggak mau mundur karena memang goldnya juga sangat-sangat berasa ya. Perbedaan 13.000. Sekitar 13.000 di menit 11 ini. Ini benar-benar gila banget sih. Sangat-sangat signifikan perbedaan item dan juga ekonominya. Turret semua botak di menit sebelum menit 12. Ini bagian atas. Eclecton Final Blow dikeluarkan untuk defensif dan dia tidak bisa kemana-mana. Big Mac mau kemana? Big Mac mau kemana? Phantom Slash-nya akankah bisa mendapatkan langsung arah 1 orang. Dan untungnya untuk kali ini mereka mendapatkan junglernya. Jadi kematian yang tidak sia-sia dihasilkan dari tubuh Big Mac. Satu execute yang dikeluarkan dan ya Ray mungkin tadi sedikit miscalculate dan dia akhirnya harus menjadi korban. 30 detik menuju Lord. Apa yang situasi yang bisa dibaca nih Lim? Ya ini kemungkinan bakal mundur lagi dari GPX-nya. Dia nggak boleh terlalu maksa juga mengingat Ray-nya terkena pick off gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan dari DNS sendiri, kalau misalkan mereka berani untuk melakukan kontes di Lord ini, aku rasa yang harus ditangkap yang paling pertama itu harus Watt sih. Karena kalau kita lihat dari Ando, dia punya damage, tapi yang diandalkan dari Ando sendiri adalah crowd-nya. Sementara kalau damage utamanya itu ada dari Watt ataupun dari Ray. Ini bisa dibilang ya romernya mereka aja, romernya GPK aja levelnya jauh di atas dari player-player DNS. Nah, Iya, bahkan timpang jungle-nya banget. Ya, ketinggalan ya. iya. Timpang banget. Romernya aja mungkin lebih nyeri nih. Dari pemain DNS nih masalah ini. Untuk sekarang ya, untuk keadaan seperti ini ya, kita tidak tahu nanti apakah DNS bisa membalikan keadaan karena selagi base utama belum hancur, pertandingan belum selesai Pak. Belum selesai. Benar. Belum selesai. Jadi kita lihat tapi dampaknya di sini DNS mereka nggak mau gambling. Di bagian depan. Ini buset pede banget Rinasmi, memang tidak akan ada yang bisa menumbangkan kamu ya dengan tubuh setebal itu. Void Crystal dikeluarkan pula dan kali ini ada Lord Mei yang berhasil dihancurkan. Ada Benedetta dikejar habis-habisan, dijogetin begitu saja. Wave Minion mulai masih di bagian tengah ditabrak dengan Welcha dan mereka berusaha untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Di mana Alex Final Blow dikeluarkan pula, Wave Minion udah mulai hancur, sedikit lagi yang tersisa. Triple kill looking for Maniac dan bisakah dia mendapatkan Maniac tersebut dan benar aja. Ada Ray mendapatkan Maniac, ditungguin di depan pintu rumahnya, keluar nggak pengen savage nih katanya. Waduh. Ini luar biasa pertandingan yang tujuh GPX textbook game. Dan game yang pertama DNS Hammer Sonic harus kalah tersungkur di tangan GPX. Bahkan itu Lordnya belum datang loh.